Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, salam bahagia. Yang terhormat Forkopimda Kecamatan Cimanggu, bersama Bapitja dan Bapitja Dimas yang saya hormati pula, Ketua DPD Desa Panimbang yang saya hormati pula, Ketua RT, Ketua RW Desa Panimbang yang saya hormati, saya banggakan. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya di pagi hari ini kita masih bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat dan tiada halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya. Semoga sampai kita semua syafaatnya di kiamat nanti. amin. Pertama-tama kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya, yang mana hari ini, pagi ini kita datang acara sosialisasi, validasi dan komunikasi data yang jelas dalam P3KE tahun 2023 ini. Yang intinya data ini kita harus diverifikasi lagi, yang mana data ini harus valid dan benar. Yang ini kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak RT, Bapak RW, yang mana kita sudah melalui pemilihan umum. Alhamdulillah di Panimbang berjalan lancar, khususnya di Kecamatan Cimanggu dengan aman. Mungkin dari kami tidak mengatakan hebat, nanti mungkin dari beberapa camat ada pengarahan permasalahan sekolah kaget tahun akhir naik biasanya pakai dulu ditarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bismillah, alhamdulillah, Rabbil Alamin wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para desa Panimbang serta perangkatnya, yang saya hormati Bapak Bapitja, Bapak Kamtibmas, yang saya hormati koordinator pembagian PKH, yang saya hormati para pimpinan lembaga DPD, Ketua RW, Ketua RT, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih diberi keselamatan, kesehatan dan banyak nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung satu persatu, sehingga kita masih bisa bertemu bersilaturahmi dalam acara sosialisasi P3KE dan sekaligus acara peningkatan kapasitas bagi RT dan RW. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini berikanlah kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, acara pada pagi hari ini sebagaimana undangan kami terima jam 9, namun kita mulai karena kita saling menunggu yang belum hadir. Ini yang kadang menjadi kebiasaan. Kasihan yang sudah hadir tepat waktu, menunggu yang belum hadir. Padahal yang belum hadir belum tentu apakah mau hadir atau tidak. Ini kebiasaan kita kadang seperti itu.
Sehingga kami mengucapkan terima kasih pada Ketua RT RW lembaga yang hadir tepat waktu. Jadi kita kalau ada acara usahakan bisa ya mulur tapi tidak terlalu jauh lah, tidak terlalu lama. Kasihan yang sudah hadir disiplin, kita malah menunggu yang kurang disiplin. Karena yang kurang disiplin ada apakah mau datang dari tunggu-tunggu ternyata tidak datang. Ya harapan kami acara-acara resmi semacam ini kalau bisa usahakan bisa tepat waktu. Dan kalau memang mau muncul ya tentu tidak terlalu lama sehingga kita bisa memberi penghargaan kepada yang hadir disiplin. Terima kasih Bapak Ibu hadirin dan hadirin. Dan pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah desa Palembang yang telah memiliki ide untuk menghadirkan para ketua RT dan ketua RW dalam rangka acara pembinaan program-program yang akan segera dilaksanakan. Kemudian pada pagi hari ini nanti ada kegiatan sosialisasi terkait dengan P3KE, program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. P3KE, program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Memang di Kecamatan Cimaku masih ada beberapa warga yang berstatus kurang beruntung. Masih ada warga Cimaku yang berstatus kurang beruntung, sehingga perlu diadakan verifikasi dan validasi apakah data yang sudah muncul dari kementerian untuk desa Palembang itu masih pantas dianggap sebagai warga yang kurang mampu atau tidak. Sehingga setiap tahun dilaksanakan adanya verifikasi dan validasi. Kadang sudah diverifikasi dan validasi itu juga masih kadang brojol yang kita tahu bersama, kadang orang yang dianggap mampu ternyata masih terima bantuan. Ada dari Palembang? Ya. Jadi kelihatannya orangnya secara fisik mampu ternyata masih dapat bantuan. Padahal sudah kita di sana verbal itu sudah dilaksanakan dari tingkat bawah, tingkat RT itu kan. Tingkat RT sudah mengusulkan untuk di verbal. Ternyata pada saat ada bantuan masih muncul dari tingkat pusat. Yang menjadi cemohan kadang ketua RT kadus, mestinya orang itu tidak terima, kita masih terima. Dan orang yang mampu pun juga ada indikasi keluarganya yang stunting. Itu juga masih mendapat prioritas untuk menerima bantuan. Meskipun orangnya secara ekonomi kelihatannya mampu, namun ada indikasi di keluarga itu ada yang stunting. Ini yang masih mendapatkan bantuan. Seperti mungkin kemarin ada bantuan beras, ada orang yang secara ekonomi mampu dapat itu dimungkinkan karena ada indikasi bahwa keluarga adalah yang stunting. Kemudian program-program dalam rangka penyaluran bantuan ini juga kadang menjadi permasalahan. Kita sudah berusaha sebaik-baiknya, kadang masih ada yang komplain. Misalkan ketika bantuan beras ada yang mengkoordinir, mungkin dari penerima itu memberikan sekedar untuk transport untuk apalah ya, itu nanti di belakang bunyinya bukan ikhlas, bukan terus transport, dianggap ditarik, sehingga muncul WA, muncul aduan. Saya mengambil beras 10 kg ditarik oleh RT, ditarik oleh RW, ditarik oleh kelompok Rp5.000. Nah, ini kan menjadikan kita yang ada di kecamatan di desa akhirnya harus memverifikasi apakah betul ada tarikan
padahal mungkin dari penerima itu ucapan terima kasih atau mungkin sebagainya dan lain-lain itu munculnya itu aduan dianggap masih ada iuran pengambilan beras harus bayar Rp5.000. Ini yang sering terjadi seperti itu. Menjadi repot kami dari kecamatan dan kita harus menjawab bupati, harus menjawab gubernur, padahal bahwa belum tentu benar. Ini yang sering terjadi seperti itu. Sehingga kalau menurut kami, hemat kami, ketika ada orang yang menerima bantuan, biarlah mereka mengambil sendiri. Biarlah mereka mengambil sendiri. Yang penting tugas kita mungkin dari desa lewat kadus atau RT menyebarkan undangan. Itu memang tugas kita sebagai melayani mereka. Tapi bukan berarti melayani untuk mengambilkan bantuannya. Biar mereka mengambil sendiri masing-masing. Jangan terlalu manja. Mereka penerima itu jangan terlalu manja. Sudah menerima maunya diambilkan, gitu kan? Jadi biarkan mereka mengambil sendiri sehingga tidak ada permasalahan. Kita sudah berbuat baik, masih dituduh aja, harusnya ada aduan. Apalagi kita berbuat yang kurang baik, apalagi ketika kita melakukan, pasti nanti ada aduan. Dan aduan itu juga belum tentu benar. Sehingga kalau menurut kami, ketika ada bantuan yang diberikan kepada mereka, silakan biar mereka mengambil sendiri. Biar mereka jangan dimanja, sudah diberi bantuan masih minta diambilkan sampai ke rumah. Mereka mungkin ngasih sekedar untuk apa? Dianggapnya tarikan, kan? Mereka jawabannya seperti itu. Nanti misalnya ada LSM memberikan pernyataan jawabannya ini seperti itu. Kami terima bantuan, tapi kami harus membayar sekian. Itu juga jadi. Kemudian yang kedua, kemarin ada aturan ketika pengambilan bantuan yang bersangkutan tidak bisa hadir, tidak bisa mengambil, maka ada surat kuasa. Surat kuasa ketentuannya kalau dari kantor pos itu harus dengan materai. Materai itu kalau belinya di agensi mungkin 10.000 kan, tapi kalau di warung kan mungkin bisa 12.000 atau 11.000. 12.000. Padahal itu uang itu digunakan untuk membeli materai untuk surat kuasa. Tapi orang yang tidak tahu dianggapnya bahwa itu ditarik 12.000. Bahkan ada yang dua surat kuasa ditarik 24.000 muncul. Itu kali 24.000 pengambilan beras 10 kg harus dibayar 24.000 rupiah. Ini juga muncul. Sehingga ini kita selalu memberikan pengertian kepada mereka penerima akan seru salah terima, salah tangkap dan lain-lain. Akhirnya kita harus diundang ke kecamatan, saya diundang ke kabupaten untuk sekedar klarifikasi semacam itu. Jadi sering terjadi dalam kasih mesra kami, kasih mesra kecamatan itu sering diundang ke kabupaten, kantor pos. Ketika muncul aduannya gampang lewat WA, misalnya diterima. Jadi nanti tidak bersifat bentulan, tapi betul-betul didata bagaimana nanti formulir yang diterima, kemudian diisi, kemudian nanti akan kita input. Karena batasan waktu input mestinya tanggal 29 besok mestinya harus sudah selesai. Namun ini bank baru dan ini kita akan menyebarkan formulir, kemudian nanti dikumpulkan lagi dari bapak. Saya kira kalau untuk pendataan Pak RT RW sudah paham lah, sudah paham dengan kondisi warga RT-nya. Kalau tidak ada perubahan yang menyeluruh, tidak ada perubahan yang signifikan, saya kira masih seperti data tahun kemarin. Tapi tetap harus direpal. Jangan sampai mereka sudah secara ekonomi sudah naik berubah drastis, masih datanya masih data yang setahun yang lalu. Jadi meskipun nanti mungkin Pak RT mengisi data verbal, paling tidak sudah bisa mengamal
kondisi warga yang ada di lingkungan. Dan mohon untuk yang itu sudah masuk sehingga makin besar dan segala macam pun untuk hasil verbal yang tidak dilaksanakan oleh Bapak Ketua kami. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf dan tentunya kerja keras kita kami ucapkan terima kasih atas pengabdiannya Bapak Ibu sekalian. Jarang sekali warga yang mampu mau menjadi ketua RT. Namun